Putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipastikan akan berlangsung menegangkan. Pemain politik baru di Jakarta, Joko Widodo atau lebih populer dengan panggilan Jokowi yang siap menantang calon incumbent Fauzi Bowo atau Foke di atas kertas semakin terjepit oleh persekongkolan para elit politik di ibu kota. Bahkan, para petinggi PKS yang banting setir mendukung Foke telah sesumbar jika keberadaan mereka di barisan cagup yang diusung Partai Demokrat mampu mendongkrak perolehan suara Foke hingga 65%. Sungguh masuk akal. Jika menghadapi putaran kedua pemilihan Gubernur Jakarta, Jokowi terlihat was-was. Jika pada putaran pertama, kekuatan parpol terkonsentrasi pada upaya memenangkan calon yang mereka usung, namun pada putaran kedua secara kompak mereka bersepakat untuk berada di belakang barisan Foke. Jika sebelumnya P3 dan Partai Golkar terlebih dahulu menyeberang ke kubu calon dari Partai Demokrat, belakangan Partai Bulan Sabit Kembar juga turut mengekor. Sementara Jokowi tetap hanya mendapat dukungan dua parpol yang sejak awal mengusungnya, PDI Perjuangan dan Gerindra. Tak heran jika Jokowi pun menyebut ini sebuah laga pertarungan yang tak seimbang. Bukan hal yang enteng, bukan hal yang mudah. Kita dikepung oleh gajah-gajah besar. Kita dikeroyok oleh gajah-gajah besar. Tetapi saya yakin kader-kader PDI Perjuangan di DKI Jakarta ini tidak takut oleh kepungan dan keroyokan itu. Tentu tak berlebihan jika Jokowi terlihat was-was. PKS adalah partai politik yang memperoleh suara terbesar di Jakarta pada pemilu legislatif 2009 dengan kemampuannya mengumpulkan 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan pada Pilgub Jakarta 5 tahun silam, meski 15 partai politik bersatu mendukung Foke, PKS yang tidak melakukan koalisi masih mampu mengantarkan calon yang diusungnya, Adang Darajatun, memperoleh 42% suara. Sementara ketika itu, Foke dengan dukungan seluruh partai politik besar minus PKS hanya menang tipis dengan perolehan suara 58%. Namun tampaknya kedikdayaan PKS di ibu kota mulai luntur. Meski pada Pilgub 2012, partai yang diawaki para kader-kader tarbiyah ini mengusung salah satu tokoh terbaiknya, Hidayat Nur Wahid, harus cukup puas dengan menerima limpahan suara 11%. Meski begitu, PKS masih terlihat percaya diri dengan menjanjikan kemenangan 65% ketika balik arah ke dalam koalisi di ibu kota yang dikomandani Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan konsolidasi saat sebelum Lebaran, kita lanjutkan pada saat pasca Lebaran ini khususnya halal bihalal. Untuk Jakarta Selatan kita menargetkan sampai angka 65% kemenangannya. Kita berharap di seluruh wilayah DKI Jakarta juga punya target yang kurang lebih sama. Karena acara semacam ini bukan hanya kita selenggarakan di Jakarta Selatan saja, tapi di seluruh wilayah. Dan dalam waktu dekat mereka akan menurunkan relawan sampai ke tingkatkan RW, RT, bahkan TPS untuk mensosialisasikan program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi Bowo. Bersama dengan unsur-unsur yang lain, PKS yakin bahwa kemenangan ada di pihak kita. Jika menilik perkembangan politik mutakhir di ibu kota, tentu saja banyak kalangan geleng-geleng kepala atas janji besar PKS. Bagaimana tidak, sejak muncul dalam percaturan politik di tanah air ketika pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pemilu-pemilu berikutnya, utamanya di kawasan ibu kota Jakarta, perolehan suara PKS banyak mengundang decak kagum. Ketika itu, publik sempat terbayang inilah partai politik masa depan yang didominasi kaum muda terpelajar. Namun perjalanan PKS bisa jadi tak akan semulus sebelumnya. Berbagai peristiwa yang tak terbayang oleh publik sebelumnya nyatanya terjadi pula di tubuh partai berlambang bulan sabit terbelah ini. Skandal demi skandal yang menimpa parpol-parpol di Indonesia menimpa pula terhadap kader-kader PKS, mulai dari skandal korupsi hingga persoalan moral. Memang alasan-alasan pemberian dukungan terhadap Foke sungguh mulia. Menyepakati sejumlah hal untuk menjaga stabilitas sosial
ekonomi dan politik di Kota Jakarta sehingga tidak terjadi benturan antara pendukung PKS dengan pendukung Fauzi Bowo, baik sebagaimana yang sudah terjadi pada putaran pertama. Hal yang sama sesungguhnya kita tawarkan kepada Pak Jokowi, tetapi dari Pak Jokowi tidak ada respon. Karena bagaimanapun PKS itu kan partai kader ya, yang ditunjang oleh harokah-harokah yang muncul di kampus-kampus umum ya. Dan mereka setelah lulus dari kampus umum bergerak di medan dakwah yang banyak bersentuhan dengan dunia tarbiyah, dunia pendidikan. Nah, inilah kelompok ortodoks puritan konservatif yang selama ini itu lebih banyak kedekatan ideologisnya dengan Yusuf Supendi, Didin Hafidudin, Abu Ridho gitu ya. Kalau kemudian muncul partai yang lebih mengakomodasi kepentingan harokah tadi, itu kan sama saja menggembosi PKS. Dan apalagi saat yang sama kebijakan terakhir PKS seperti membuka diri sebagai partai terbuka, partai plural, itu menyakiti basis harokah mereka. Karena basis harokah ini secara ideologis memang lebih puritan dan membayangkan soal negara Islam gitu ya. Nah, kalau kemudian menjadi partai baru, mereka bisa meninggalkan PKS dan PKS kehilangan tulang punggung kader yang selama ini menjadi kader yang menjadi garis depan untuk mensosialisasikan program partai di tengah masyarakat. Dan itu sudah mulai terjadi indikasinya sejak pemilu 2009. Jadi di pemilu 2009 PKS mengalami penurunan tajam di basis-basis sosial mereka. Di Jakarta mereka mengalami penurunan tajam, di Bandung, kemudian di Kota Depok, di Bekasi, di Padang, di Medan gitu. Tetapi memang ada peningkatan suara di daerah yang sebelumnya kering kerontang terhadap PKS, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Tengah, itu mengalami kenaikan. Jadi ada suara mereka di basis tradisional PKS yang turun di 2009 dan sebagian ada yang naik, terutama di provinsi yang sebelumnya dianggap bukan basisnya PKS. Di tengah tsunami politik yang dialami, pengusung utama Foke tentu saja menyambut gembira kehadiran PKS dalam barisan politik mereka. Setidaknya muncul harapan bertambahnya amunisi untuk mengobrak-abrik benteng kekuatan yang dibangun PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Jakarta. Kami berharap bergabung dalam barisan perjuangan memenangkan Fauzi Nahrawi. Alhamdulillah P3 sudah, Golkar sudah menyatakan mendukung, dan kalau hari ini PKS menyatakan mendukung Fauzi Nahrawi. Hanya saja, logika elit politik seringkali tidak sesuai dengan logika pemilih. Meski tokoh-tokoh terpenting bahkan memiliki nama besar, bertali berkelindan menghimpun kekuatan demi memuluskan skenario politik mereka, tak membuat para pemilih begitu saja mengikuti. Ya, karena secara psikologis begini, kalau orang mau mengubah pilihannya dari pilihan yang sebelumnya, harus ada alasan yang sangat fundamental bagi orang untuk mengubah pilihannya. Kita pakai dulu patokan putaran pertama dulu ya. Kubu Jokowi Ahok 43%, Foke Nara 33%, terpaut nyaris 10%. Dengan asumsi ceteris paribus gini ya, sesuatu yang konstan gitu loh. Tidak akan banyak berubah kecuali ya ada hal-hal yang sangat fundamental. Pemilih Jokowi Ahok 43% itu pindah ke Foke ya, atau sebaliknya gitu loh. Tapi saya lihat data-data dari exit poll terutama LSI mengatakan itu dari pemilih Jokowi Ahok ataupun Foke Nara di putaran pertama itu hanya 5% yang mau pindah kemungkinan gitu ya. Nah, jadi mungkin perebutan akan sengit dari 26 suara yang di luar dua itu, yang suaranya
Hidayat Nur Wahid, Faisal Basi, Hendarji yang tidak lolos ke putaran kedua ya, itu yang diperebutkan itu hanya 26%. Nah pertanyaannya 26% ini pindah ke yang mana? Ya, kalau kita lihat kemarin PKS misalnya mengatakan berkoalisi dengan Fokenara gitu loh, ada 11% yang diharapkan akan pindah. Nah tapi kita ingat lagi pemilih pada pemilu pilkada yang memilih sosok, bukan memilih pemilu legislatif yang dasarnya partai ya, orang melihat sosok gitu. Jadi pertanyaannya adalah dulu orang yang memilih sosok Hidayat Nur Wahid dan Didi itu lebih cenderung akan percaya kepada sosok yang mana gitu loh, bukan lagi melihat partai sebetulnya. Mungkin ada mobilisasi dari partai, tapi dugaan saya nggak mungkin sebesar 11% itu gitu loh. Ya dugaan yang netral itu ya 50-50, bisa 50% pindah ke Fokenara, bisa 50% pindah. Nah tinggal kita hitung di situ saja. Kalau melihat kondisi seperti itu, mungkin dugaan saya tidak akan banyak berubah.